21 فروردین 1405 تنگه هرمز.
Delegasi Iran tiba di Pakistan untuk perundingan dengan Amerika Serikat. Perundingan seiring upaya meredakan ketegangan di Timur Tengah yang terus berlanjut di tengah gencatan senjata yang rapuh. Delegasi Iran yang dipimpin Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Ketua Parlemen Iran Muhammad Baghir Ghalibaf tiba di Pangkalan Angkatan Udara Nur Khan di Caklala, Punjab. Dengan Ghalibaf yang juga bertindak sebagai kepala tim juru runding Iran, para delegasi terdiri dari kalangan ekonomi dan militer. Para pejabat Iran kemudian disambut oleh perwakilan Pakistan. Setelah dari bandara, para delegasi Iran kemudian langsung menuju lokasi perundingan di Islamabad. Delegasi mendapatkan sambutan hangat dari para pejabat Pakistan. Perundingan damai dilakukan setelah Amerika Serikat dan Iran menyepakati gencatan senjata selama 2 pekan dengan kedua pihak mengklaim kemenangan. Amerika sepakat menghentikan serangan terhadap Iran dengan syarat Iran harus membuka kembali Selat Hormuz. Namun, kesepakatan gencatan senjata terbilang rapuh lantaran Israel membombardir Lebanon yang menewaskan ratusan orang. Rencananya untuk delegasi Amerika akan dipimpin oleh Wakil Presiden J.D. Vance bersama utusan khusus Steve Witkoff serta penasihat senior Gedung Putih Jared Kushner yang merupakan menantu Donald Trump. Di bawah bayang-bayang gencatan senjata yang masih rapuh, Islamabad bakal menjadi saksi perundingan antara Amerika Serikat dan juga Iran. Berikut perwakilan dari kedua pihak yang akan saling berunding. Dalam perundingan yang berlangsung pada Jumat 10 April 2026, Amerika Serikat akan diwakili oleh J.D. Vance sebagai pemimpin delegasi didampingi utusan utama Presiden Donald Trump yaitu Steve Witkoff serta menantu Trump, Jared Kushner. Dari pihak Iran, pemirsa, Ketua Parlemen Muhammad Baghir Ghalibaf dan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi diperkirakan akan datang sebagai delegasi. الضرب يلا بكيفون على دوار الزيتونه على دوار الزيتونه العالم بالاراضي بعيد عني يا زلمه بعيد عني ما في 100 متر جميع السكان كل العالم طبعا عن الضربه جميع السكان يبعدوا عن مكان الضربه نزوح كبير من المدينة الرياضية اتجاه ملعب البلدة. Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Diendra Mukni. Pemirsa, tentara Israel IDF merilis rekaman serangan darat dan udara di Lebanon Selatan. Sejumlah lokasi yang diduga milik Hizbullah diledakkan dan menimbulkan korban tewas. Pasukan pertahanan Israel IDF merilis rekaman operasi darat dan udara di Lebanon Selatan. IDF menargetkan sejumlah lokasi yang diduga berafiliasi dengan organisasi militer Hizbullah. Mereka mengklaim telah melancarkan 100 serangan terhadap kelompok Hizbullah dalam waktu 10 menit pada Rabu lalu.
Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, jumlah korban tewas akibat gempuran Israel mencapai 300 orang, termasuk warga sipil. Pemirsa, pasukan pertahanan Israel IDF mengklaim telah menghancurkan 10 peluncur roket Hizbullah yang digunakan untuk menyerang Israel Utara. Sebuah rekaman video yang memperlihatkan ledakan disusul asap hitam yang membumbung diklaim sebagai keberhasilan tentara Israel menghancurkan peluncur roket milik Hizbullah. Israel juga mengatakan bahwa operasi militer akan terus dilakukan terhadap kelompok Hizbullah. Pemirsa, sejumlah rudal meluncur di atas langit Israel dan meledak di udara. Luncuran rudal menerangi langit kota Naharia di bagian utara Israel. Sirine pun berbunyi memerintahkan warga agar waspada dan mengevakuasi diri. Sejumlah rudal bahkan meledak di udara. Diduga rudal berasal dari organisasi militer Hizbullah di Lebanon. Amerika Serikat, Israel, dan Iran terus tarik ulur keputusan gencatan senjata. Ketiga negara ini masih terlibat saling serang, Lebanon pun tetap menjadi target serangan Israel. Saling serang masih terjadi saat gencatan senjata antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Ketiga negara ini tidak sepakat atas gencatan senjata dengan Lebanon. Amerika Serikat pun berdalih Lebanon bukan bagian dari gencatan senjata. Lebanon is not part of the ceasefire. That has been relayed to all parties involved in the ceasefire. As you know, Prime Minister Netanyahu put out a statement last night in support of the ceasefire, in support of the United States' efforts, and he's also assured the president they'll continue to be a helpful partner throughout the course of the next 2 weeks. Again, this will continue to be discussed, I am sure, between the president and Prime Minister Netanyahu, the United States and Israel, and all of the parties involved, but at this point in time, they're not included in the ceasefire deal. Namun Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan syarat gencatan senjata yang diberikan ke Amerika termasuk Lebanon yang masuk dalam poin tuntutan gencatan senjata yang disampaikan Iran. Di tengah serangan yang terjadi di Lebanon, Presiden Amerika Serikat melalui media sosial miliknya menegaskan seluruh kapal perang dan pasukan Amerika akan bertahan di Timur Tengah untuk tetap mengawal gencatan senjata. Delegasi Iran tiba di Pakistan untuk perundingan dengan Amerika Serikat. Perundingan seiring upaya meredakan ketegangan di Timur Tengah yang terus berlanjut di tengah gencatan senjata yang rapuh. Delegasi Iran yang dipimpin Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Ketua Parlemen Iran Muhammad Baghir Khalibaf tiba di Pangkalan Angkatan Udara Nur Khan di Chaklala, Punjab. Dengan Khalibaf yang juga bertindak sebagai Kepala Tim Juru Runding Iran. Para delegasi terdiri dari kalangan ekonomi dan militer. Para pejabat Iran kemudian disambut oleh perwakilan Pakistan. Setelah dari bandara, para delegasi Iran kemudian langsung menuju lokasi perundingan di Islamabad. Delegasi mendapatkan sambutan hangat dari para pejabat Pakistan. Perundingan damai dilakukan setelah Amerika Serikat dan Iran menyepakati gencatan senjata selama 2 pekan dengan kedua pihak mengklaim kemenangan. Amerika sepakat menghentikan serangan terhadap Iran dengan syarat Iran harus membuka kembali Selat Hormuz. Namun, kesepakatan gencatan senjata terbilang rapuh
lantaran Israel membombardir Lebanon yang menewaskan ratusan orang. Rencananya untuk delegasi Amerika akan dipimpin oleh Wakil Presiden J.D. Vance bersama utusan khusus Steve Witkoff serta penasihat senior Gedung Putih Jared Kushner yang merupakan menantu Donald Trump. Di bawah bayang-bayang gencatan senjata yang masih rapuh, Islamabad bakal menjadi saksi perundingan antara Amerika Serikat dan juga Iran. Berikut perwakilan dari kedua pihak yang akan saling berunding. Dalam perundingan yang berlangsung pada Jumat 10 April 2026, Amerika Serikat akan diwakili oleh J.D. Vance sebagai pemimpin delegasi didampingi utusan utama Presiden Donald Trump yaitu Steve Witkoff serta menantu Trump, Jared Kushner. Dari pihak Iran, pemirsa, Ketua Parlemen Muhammad Bagir Ghalibaf dan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi diperkirakan akan datang sebagai delegasi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump yakin Selat Hormuz akan dibuka kembali setelah perundingan di Pakistan. Namun Trump tidak memberikan penjelasan lebih lanjut dan mengakui itu bukan langkah yang mudah. Automatically, the answer is yes, but the strait will open up. If we just left, the strait's going to, otherwise they make no money. So the strait's going to open, but what we have is no nuclear weapon, but we'll open the strait anyway. Don't forget, we don't use the strait. Other countries use the strait. So we do have other countries coming up, and they'll help out, but we don't use it. It won't be easy. It won't be, I would say this, we will have that open fairly soon. Perundingan damai dan gencatan senjata Amerika-Iran digelar di Pakistan. Upaya yang ditempuh oleh kedua negara itu terancam kandas akibat ulah Zionis Israel yang terus menyerang Lebanon. Tarik ulur antara Amerika Serikat dan Iran masih terjadi. Hal itu terjadi jelang perundingan damai dan gencatan senjata yang berlangsung di Islamabad, Pakistan. Dalam perundingan itu, Amerika mengirim Wakil Presiden J.D. Vance untuk memimpin delegasi selama perundingan. Amerika membawa misi agar Selat Hormuz dibuka untuk mengamankan distribusi bahan bakar minyak yang berpengaruh ke negaranya. Announced that the president is dispatching his negotiating team, led by the Vice President of the United States, J.D. Vance, Special Envoy Witkoff, and Mr. Kushner to Islamabad for talks this weekend. The first round of those talks will take place on Saturday morning local time, and we look forward to those in-person meetings. Di sisi lain, Iran juga mengirimkan negosiator ulungnya. Iran menugaskan Ketua Parlemennya Muhammad Bagir Ghalibaf untuk memimpin pembicaraan dengan Amerika Serikat. Selain Bagir, Iran juga mengirim Menteri Luar Negerinya Abbas Araghchi untuk ikut serta dalam perundingan itu. Perundingan damai antara dua negara itu dimediasi oleh Pakistan melalui Perdana Menterinya Muhammad Shehbaz Sharif yang telah bolak-balik mengajukan proposal perdamaian, termasuk poin-poin negosiasi antara Iran dan Amerika. Namun perundingan damai yang diupayakan oleh Amerika dan Iran terancam gagal akibat ulah biang kerok Israel. Seakan gila perang, di tengah gencatan senjata, Israel malah menyerang Lebanon secara membabi buta. Akibat serangan itu, 254 orang tewas dan lebih dari 1.000 orang terluka. Upaya keras Amerika dan Iran terancam kandas jika Zionis Israel masih berulah dengan menyerang negara-negara Teluk lainnya. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi ungkap dugaan motif tersembunyi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia menduga ambisi Netanyahu gagalkan gencatan senjata karena takut menjalani sidang kasus dugaan korupsi. Gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran telah berlangsung sejak Rabu. Namun Israel terus membombardir Lebanon. Iran mengungkap dugaan motif tersembunyi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Perdana Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menduga ambisi Netanyahu gagalkan gencatan senjata karena takut jalani sidang. Dalam unggahannya di akun resmi media sosial X, Araghchi menyoroti persidangan kasus dugaan korupsi Netanyahu yang akan kembali digelar pada hari Minggu. Ia menyebut gencatan senjata termasuk di Lebanon akan mempercepat pemenjaraannya. Jika Amerika Serikat membiarkan Netanyahu merusak kesepakatan gencatan senjata, sama saja menghancurkan ekonomi negaranya sendiri. Dan Iran tetap siap menghadapinya. Pengadilan Distrik Yerusalem mengonfirmasi sidang kasus dugaan korupsi Netanyahu pada hari Minggu. Netanyahu menghadapi dakwaan dalam kasus yang menuduhnya berkolusi untuk mendapatkan pemberitaan menguntungkan dari media Israel. Kasus lainnya yakni terkait tuduhan menerima gratifikasi senilai lebih dari 260.000 dolar AS atau 4,4 miliar rupiah dari para miliarder sebagai imbalan atas keuntungan politik. Diketahui ketegangan di Timur Tengah terjadi sejak 28 Februari dan saat ini gencatan senjata antara AS dan Iran sedang berlangsung selama 2 pekan. Iran dan Amerika Serikat sedang dalam proses negosiasi pada Jumat di Islamabad yang dimediasi oleh Pakistan.